Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Diaken Bapak Inyoman Ginsir Atmaja Eka. Saudara-saudara, ingatlah, kita hanya debu-debu yang tidak berarti tanpa Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, sebutkan namanya Allah di atas segala ilahi. Saudara-saudaraku, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berdiri, serta kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 10 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami menaikkan segala puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan atas penyertaan Tuhan, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus hadir, sertai dan tuntunlah kami, agar kami dapat menjalankan ibadah keluarga ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua dapat berjalan dengan segala yang baik dan lancar. Ya Bapa, kami doakan juga untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan sertai juga mereka, Tuhan tuntun mereka, agar mereka pun dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah semua salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 97 ayat 12 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan menyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh ada dalam ibadah pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga firman Tuhan boleh sungguh meneguhkan, menguatkan dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21
ayat 10 sampai 14 yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu yang syairnya seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Dan syair berikutnya mengatakan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberi kekuatan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa lagu ini yang berjudul Jangan Menyerah, begitu juga seorang Rasul Paulus dalam pelayanannya dia melakukan begitu banyak pelayanan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan dengan tidak menyerah sedikit pun. Karena apa Bapak Ibu? Karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kalau kita membaca kisah para rasul ini secara utuh, kisah para rasul ini menceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah para rasul dan juga orang-orang yang dipakai. Karena awal mulanya Roh Kudus itu turun pada saat Pentakosta itu sendiri, di mana murid-murid Tuhan dimampukan untuk memberitakan kabar Tuhan, di mana orang-orang dipakai untuk membuat mukjizat, dan Roh Kudus senantiasa memberkati orang-orang yang akan dipakai untuk mengabarkan sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan untuk orang lain. Begitu juga pada ayat 10 yang kita baca, lewat seorang nabi yang bernama Agabus, dia menyampaikan nubuatnya. Dia menyampaikan nubuatnya bahwa seorang yang bernama Paulus akan disiksa dalam perjalanan misinya. Di Yerusalem dia akan mendapatkan begitu banyak penolakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca, dia datang kepada kami. Di situ ada Filipus, ada murid-murid, dan juga ada jemaat di Kaisarea pada saat itu. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi dalam respon pada saat mereka bersama-sama? Ayat 12 mengatakan, mereka mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu, apakah Paulus pada saat itu takut? Tidak Bapak Ibu. Bahkan dalam ayat berikutnya dia mengatakan, aku siap mati. Dalam pelayanannya sendiri, Paulus begitu sering murid-murid mengingatkan dia untuk dia jangan pergi ke Yerusalem. Bahkan sebelum dia ada di Kaisarea, kalau kita bisa baca sebelumnya saat mereka ada di Tirus, bagaimana di situ di ayat 4 di pasal 21 mengatakan, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tentunya Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan untuk seorang Rasul Paulus ini. Tuhan mempersiapkan untuk Rasul Paulus melihat bahwa pelayanan itu tidak semata-mata gampang-gampang aja. Begitu banyak yang harus dia lewati. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus ini dipakai Tuhan? Pada awalnya seorang Rasul Paulus ini adalah seorang yang membenci umat-umat Kristen pada saat itu.
dia memburu orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, bahkan memperjarakan orang-orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bekerja pada saat seorang Rasul Paulus ini, yang kita kenal dulu namanya Saulus, saat dia pergi di Damsyik, di situ dia bertemu secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada dia, dan pada saat Tuhan menampakkan diri itu dia mengatakan, "Siapakah engkau?" "Tuhan," dia bertanya. Dan Tuhan sekarang merespon, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu, seorang Rasul Paulus yang latar belakangnya begitu membenci Kristus, Tuhan pakai luar biasa. Tapi dalam perjalanan pelayanannya dia tidak mulus-mulus saja. Karena Bapak Ibu, dari awal kalau kita mundur ke pasal 9, di situ lewat Ananias, murid Tuhan, disampaikan seperti ini di ayat 15 pasal 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel." Di ayat 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku." Karena dari awal itu sudah rencana Tuhan untuk seorang Paulus. Maka daripada itu, Rasul Paulus ini sudah tahu, dia tidak takut dengan hal-hal itu. Untuk itu, saat dia sudah tahu dengan semua kesusahannya dia sudah tahu ini adalah rancangan Tuhan, maka dia melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Sesulit apapun, Paulus percaya rancangan Tuhan bahwa dia harus mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, orang non-Yahudi. Agar apa? Agar firman Tuhan, Injil Kristus itu sampai kepada semua orang. Dan juga pada saat murid-murid di Kaisarea mengatakan, "Jangan pergi ke Yerusalem," Rasul Paulus mengatakan, "Aku sudah siap. Aku sudah bulat tekadku untuk pergi ke Yerusalem." Karena apa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus sebelum dia ada dalam pelayanannya di Kaisarea, sebelum dia ada di Tirus, dia ada di Efesus. Di Efesus sendiri dia mengatakan di ayat 22, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku sendiri." Karena Rasul Paulus ini adalah tawanan roh. Dia siap apapun yang menjadi hambatannya dia. Dia akan selalu mengerjakan bagian yang harus dia kerjakan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa lihat bahwa kuasa roh ini, kisah para rasul ini, begitu banyak Roh Kudus bekerja di tengah-tengah para rasul untuk memakai mereka menjadi pemberita Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 13, "Tetapi Paulus menjawab, 'Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus.'" Kita pernah sering mendengar firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ini di Filipi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Jadi apa Bapak Ibu? Rasul Paulus sudah mempersiapkan semuanya. Karena misi ini adalah kegerakan Roh Kudus. Misi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, dia akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kesukaran-kesukaran yang dia hadapi, tidak akan menyurutkan dia untuk pergi atau mundur. Ini yang namanya ketaatan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bisa lihat, ini kan Rasul Paulus dihalangi untuk pelayanan di Yerusalem. Tapi dia kembali ke Yerusalem dengan ketaatannya dia untuk melayani firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan itu. Sampai pun dia di Yerusalem, Tuhan tidak meninggalkan dia. Kalau Bapak Ibu loncat ke pasal berikutnya di pasal 23 ayat 11, di mana di situ saat Rasul Paulus ditawan, di ayat 11 mengatakan ini, "Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya," luar biasa Bapak Ibu, "Kuatkanlah hatimu sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma." Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman-Nya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang non-Yahudi. Apa penerapan yang bisa kita ambil dari firman yang sudah kita baca dan renungkan pada malam hari ini? Bapak Ibu, yang pertama itu adalah
kita harus hidup dalam tuntunan Roh. Roh Kudus, kita harus peka dengan hal itu. Bagaimana kita bisa peka dengan Roh Tuhan yang ada pada diri kita? Dengan kita mendekat kepada Sang Pemilik Roh itu. Dalam hidup kita, kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau boleh cerita, hari ini mungkin sebagian orang adalah hari yang dia khawatirkan, dia takuti 5 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin hari ini Bapak Ibu merupakan hari yang Bapak Ibu takuti kemarin, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mungkin. Tetapi Bapak Ibu lihat, hari ini Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hidup dalam Roh, Bapak Ibu akan melihat bahwa karya Tuhan itu tidak pernah selesai untuk Bapak Ibu. Tuhan akan terus memberkati, menyertai, memelihara hidup Bapak Ibu. Meskipun saat ini di masa pandemi sekalipun, jangan pernah khawatir. Hiduplah di dalam Roh, bahwa yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu. Tanggung jawab kita adalah melakukan kehendak-Nya. Hidup taat, hidup setia, serta mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita dalam keluarga, marilah kita memiliki kebersamaan. Marilah kita memiliki saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam keluarga kita, marilah kita peduli, empati, apapun yang dihadapi dari keluarga kita, marilah kita memberi diri di dalamnya. Jangan kita menjadi orang yang antipati, orang yang tidak mau bersosialisasi, orang yang tidak mau peduli dengan keluarga kita. Marilah, firman Tuhan pada malam hari ini mau bilang sama kita, marilah kita menjadi keluarga yang mempedulikan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena murid-murid pada saat itu mempedulikan, saling mengingatkan, begitu pula hendaknya dalam hidup kita. Kita harus menjadi pribadi yang mempedulikan, saling mendukung di tengah-tengah keluarga kita. Yang ketiga Bapak Ibu, semangat melayani dari seorang Paulus. Semangat melayani untuk memberitakan kerajaan Allah tentunya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mempercayai bahwa hidup dan kehidupan Bapak Ibu sudah dituntun oleh Roh Tuhan, dan Bapak Ibu sudah mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup dan kehidupan Bapak Ibu, marilah miliki semangat melayani itu. Miliki semangat untuk bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, bukan untuk saudara-saudara saya, tapi untuk semua orang. Karena firman itu harus disebarkan, karena firman itu harus disampaikan. Baik tidak baik keadaannya, sampaikan firman itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Kita tahu saat ini kita ada di masa pandemi. Yakin dan percaya Bapak Ibu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Asal kita mau berusaha menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, saat kita ada di situasi-situasi yang tidak baik, tidak mungkin, sulit, di situ mukjizat Tuhan terjadi. Ingat Bapak Ibu, saat kita ada di situasi yang sulit, di situ mukjizat Tuhan akan dinyatakan buat kita. Maukah kita meresponnya itu? Karena wilayah-wilayah mustahil itu, wilayah-wilayah tidak masuk akal itu, di situ mukjizat Tuhan akan dinyatakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil tentunya, sebagai orang-orang yang sudah percaya tentunya, mari kita mau dipakai Tuhan untuk bisa terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan firman itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, kita bagikan kabar keselamatan itu untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan kalau Tuhan mempercayakan untuk lingkungan kita, kemanapun kita ditempatkan. Karena apa Bapak Ibu? Siap sedia firman itu harus disampaikan. Karena kemana kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kalau Kisah Para Rasul 1 mengatakan, jika kau menerima kuasa, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita menerima kuasa, kemana? Lingkungan terkecil kita, keluarga kita. Kembalilah kita menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga kita. Setelah keluarga kita, ke orang-orang lebih dekat dengan kita. Setelah itu Tuhan mempercayakan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan ke bangsa dan negara. Kita harus siap dan penuh semangat dengan kuat kuasa Roh Kudus itu mengabarkan kebenaran firman itu. Bapak Ibu, pertanyaannya untuk kita, kenapa masih banyak orang-orang di luar sana yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup dan kehidupannya? Pertanyaannya ini bisa dijawab. Jawabannya cuma simpel Bapak Ibu.
Jawabannya itu cuma dua. Yang pertama, orang-orang di luar sana belum bertemu Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, orang-orang di luar sana sudah bertemu Bapak Ibu dan saya. Saat mereka sudah bertemu Bapak Ibu dan saya, apakah kita sudah bersaksi? Apa kita sudah menceritakan kebenaran firman itu? Karena untuk itulah kita diutus sama Tuhan. Amanat agung kita sendiri, kita harus memberitakan itu. Sampai akhir zaman Tuhan akan terus menyertai kita. Jadi masa sesulit apapun saat ini, jangan pernah khawatir. Situasi sulit apapun saat ini, yakin dan percaya, saat sesulit apapun itu, mukjizat Tuhan terjadi buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kerjakan bagian kita dengan setia. Yakin dan percaya, yang bukan menjadi bagian kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna untuk kita, untuk keluarga kita. Saat kita mau hidup taat dan setia kepada Dia, kita bisa mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa ada dalam persekutuan kami bersama-sama dengan keluarga. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus bisa bertumbuh di dalam iman kami. Untuk kami bisa mempertaruhkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk berlaku benar, melakukan kebaikan sebagai gaya hidup kami. Dan lewat hidup kami Tuhan, kami bisa terus menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan kami kembalikan untuk hormat mulia nama-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, jadikanlah kami Tuhan Yesus saksi-saksi-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang mengenal dan memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami ini. Dan kami ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Dan dalam kebersamaan kami ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin yang Engkau percayai Tuhan Yesus. Baik dari pusat sampai di daerah, bahkan di Pulau Bali ini Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang memimpin kami Tuhan. Biar apa yang menjadi kebijakan mereka Tuhan. Mereka ambil kebijakan yang untuk mensejahterakan banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk TNI Polri yang terus mengawal keadaan bangsa negara kami, sertai berkati mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus dalam kebersamaan kami ini, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Terkhusus untuk gereja GPIB Maranatha di Denpasar Tuhan, tempat kami ada, kami bertumbuh di dalamnya Tuhan.
Berkati Tuhan Yesus setiap program-program kerja yang sudah disusun, bahkan program-program kerja yang akan jalankan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai, Engkau memberkati, Engkau melihat Tuhan Yesus apa yang menjadi setiap kebutuhan kami Tuhan. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan dengan cara yang luar biasa ajaib Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus pakai gereja kami ini Tuhan Yesus untuk bisa menjangkau setiap jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat gereja yang ada Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa terkhusus untuk Ibu Pendeta Ivon Tuhan Yesus yang memimpin Tuhan Yesus. Berkati sertai dia Tuhan. Tambahkan hikmat untuk hidup dan kehidupannya Tuhan. Biarlah lewat pimpinan beliau Tuhan Yesus, gereja kami bisa terus bertumbuh di dalamnya. Dan lewat gereja kami Tuhan Yesus banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Sertai Tuhan, Kau Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Di masa sulit saat ini Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar apa yang kami usahakan Tuhan Yesus Engkau berkati. Setiap apa yang menjadi persoalan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang membukakan jalan untuk kami Tuhan. Untuk kami bisa terus berjuang dan kami melihat bahwa Tuhan itu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Sertai kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau tambah-tambahkan pada kami Tuhan Yesus, Engkau sertai kami. Biarlah lewat apa yang menjadi talenta kami ini Tuhan Yesus, kami bisa kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang mendukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menaikkan ungkapan syukur kita. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 746 bait yang pertama. Marilah kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami menaikkan ungkapan syukur hati kami lewat persembahan yang kami berikan. Dan semua itu juga berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, inilah doa ungkapan syukur hati kami yang kami bawa hanya lewat Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 22 September 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPEB Maranatha di Denpasar, Bali, mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, warga jemaat, untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPEB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memanggil saudara, pikul salib, dan terus ikut Yesus. Berjalan terus, pikul salib. Tetaplah tegar dan berjalan bersama Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.